Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nirmala, perwakilan dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bagaimana itu virus worm. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami yaitu pertama Putri Nirmala, saya sendiri Rina Asriani J. Daun B, Nurul Anissa M, Siti Nur Alifia Kasmiriani, Putri Farisa, Muasraf Naim, dan juga Ardiawan. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas virus worm, ada baiknya kita tahu bahwa virus itu merupakan suatu kejahatan komputer yang dia menempelkan dirinya pada suatu program atau file yang memungkinkan penyebaran dari komputer satu ke komputer yang lainnya, yang meninggalkan infeksi saat virus itu sudah berpindah atau saat itu virus itu sudah menghilang. Memang virusnya sudah menghilang tetapi infeksinya masih ada. Nah, virus ini sebenarnya sama seperti virus-virus yang ada di manusia. Jadi, virus komputer itu mempunyai tingkat keparahan yang beragam. Nah, langsung saja, bagaimana sih itu? Apa sih itu worm? Bagaimana cara penyebarannya dan segala macam. Jadi, virus worm ini adalah salah satu malware kejahatan komputer yang dia penyebarannya itu melalui dari perangkat satu ke perangkat yang lainnya tanpa bantuan program host. Apa sih maksudnya tanpa bantuan program host? Jadi dia menyebar tanpa adanya tindakan manusia, seperti kalau misalnya virus yang lain itu virusnya akan on atau aktif ketika kita menjalankan file-file yang terinfeksi. Jadi bedanya dengan worm itu dia penyebarannya menggunakan metode penyebaran otomatis. Jadi dia menyebar sendiri tanpa adanya tindakan manusia untuk menjalankannya, begitu. Nah, bagaimana sih kemampuan worm ini? Yang pertama yaitu kecepatan menduplikasi dirinya. Jadi virus worm ini ketika sudah menginfeksi satu komputer, dia akan mencari celah-celah yang dapat dia masuki dengan menduplikasi dirinya ke semua sistem-sistem yang memungkinkan untuk bisa diinfeksi. Nah, virus worm ini juga bisa menyebar melalui jaringan, dan juga dengan kecepatan menduplikasi dirinya, akhirnya virus worm ini bisa menginstal virus malware lainnya. Nah, virus worm ini dia bisa bekerja sama dengan virus-virus yang lainnya sehingga dia akan bisa mencuri data dan juga mendelete data. Begitu dengan bantuan virus malware yang lain. Nah, bagaimana sih jenis-jenis worm itu? Ada 5. Yang pertama instant message worm, yang kedua email worm, yang ketiga internet worm, yang keempat file sharing, dan yang kelima adalah network worm. Jadi perbedaannya di sini dia hanya beda di cara menginfeksinya. Kalau instant message itu menginfeksi melalui pesan di aplikasi instant message chat. Yang kedua lewat email, dia mengirimkan lampiran yang berupa dirinya. Yang ketiga internet worm yang menyebar lewat internet. Yang keempat adalah file sharing worm, dia penyebarannya lewat file sharing, baik itu pada jaringan LAN, WAN, tetapi dia akan menyebar ketika kita melakukan file sharing. Yang kelima, yang terakhir yaitu network worm, yang dia itu bisa menyebar lewat jaringan gitu. Nah, bagaimana sih cara kerja dari worm itu sendiri? Bisa kita lihat di PPT. Nah, ketika worm ini sudah mendapatkan celah untuk bisa masuk di salah satu komputer, baik itu komputer yang terhubung ataupun stand alone. Jadi ketika virus ini menginfeksi, dia akan masuk di
jaringan kita, work atau work network. Jadi ketika sudah masuk di jaringan, dia akan otomatis menyebarkan dirinya ke beberapa. Yang pertama itu dia menginfeksi sistem operasi, yang baik itu sistem operasi Windows, Linux maupun yang lainnya, dia akan menginfeksi. Nah, setelahnya itu worm yang satunya akan menginfeksi privasi data kita. Dia akan membuka semua dan dia akan, baik itu dia akan mencuri, mendelete file-file yang ada di komputer kita. Nah, setelah menginfeksi satu komputer di sini, dia selesai, dia akan otomatis lagi mencari celah-celah komputer lain bagaimana supaya dia bisa masuk begitu. Jadi misalnya satu komputer ini terhubung dengan komputer yang lain. Nah, komputer yang lain itu jadi dua komputer itu terhubung dalam satu jaringan. Ketika komputer yang A itu selesai terinfeksi oleh virus worm ini, nah virus worm ini akan mencari celah bagaimana supaya dia bisa berpindah dari komputer A ke B. Nah, yang pertama itu tadi dia menggunakan jenis-jenisnya. Yang pertama dia melewati mendeteksi apalagi lewat jaringan. Jadi ketika memang selesai terinfeksi, dia akan berpindah lewat jaringan ke komputer yang B. Jadi misalnya yang B ini, tapi bagaimana kalau misalnya B ini dia mengaktifkan Windows Firewall dan juga sistem keamanannya mungkin tidak bisa dibuka dengan dilewati lewat jaringan. Nah, virus worm ini dia pintar, dia akan bisa mengirim dirinya melalui email. Itu justru dia mengirimi dirinya, menginfeksi komputer B dengan mengirimkannya email. Jadi dari mana dapat email ini ya? Itu tadi dia kan terhubung dari komputer A ke B, makanya dia dia mencari tahu alamat IP dari komputer B, dia mencari tahu alamat IP, alamat emailnya, dan lalu mengirimkan lampiran yang berisi virusnya sendiri, dirinya sendiri begitu. Setelah memang terinfeksi komputer B, sama dia akan menginfeksi sistem-sistem yang ada di dalamnya, baik itu sistem operasinya, data-datanya. Nah, yang lebih parahnya lagi, ketika memang salah satu komputer ini dia terhubung ke handphone itu akan terinfeksi juga dengan virus worm, karena dia satu jaringan dengan komputer yang terinfeksi tadi. Jadi perlu hati-hati ketika kita menghubungkan perangkat-perangkat kita ke jaringan, karena dengan adanya virus worm ini, dia akan penyebarannya secara cepat menduplikasi dirinya, mencari celah-celah keamanan. Nah, bagaimana sih contoh kasus virus worm? Nah, virus worm ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada kasus email yang terjadi di dataran Eropa pada 2007. Jadi para korban itu menerima serangan email dengan berita hoax. Jadi berbagai macam subjek yang dikirimkan kepada email yang digunakan untuk bagaimana caranya dia memikat para penerima email supaya bisa membuka lampiran-lampiran yang dikirimkannya. Jadi setelah tautan atau lampiran itu dibuka, worm ini membuat secara otomatis mengirimkan malisius atau kejahatan virus-virus kepada seluruh daftar kontak yang ada begitu. Jadi contoh kasus di sini yang terjadi di Eropa 2007 yang lalu, dia menggunakan jenis worm yang penyebarannya melalui email.
Memang kalau misalnya virus worm ini pintar, ketika dia tidak bisa menginfeksi lewat jaringan, dia akan menginfeksi lewat yang lainnya seperti email. Jadi hati-hati buat kita ketika kita membuka email atau tautan yang tidak dikenal. Tolong hati-hati, diperhatikan kembali, jangan sampai itu adalah virus-virus yang dikirimkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, begitu. Nah, bagaimana sih dampak-dampak perangkat yang terinfeksi dengan worm? Yang pastinya itu penggunaan bandwidth yang lebih besar. Kenapa? Karena ketika worm ini mengirimkan dirinya kepada daftar kontak kita, virus-virus ke daftar kontak kita, itu akan menggunakan bandwidth yang besar secara otomatis. Apalagi dia mengirimkan secara dirinya sendiri, bukan dari kita, dia otomatis dia akan memakan bandwidth yang lebih besar. Yang kedua, kerusakan jaringan. Ya tentunya ketika jaringan itu terinfeksi dengan worm, pastinya akan penggunaan sumber daya berbagi kepada komputer-komputer yang terhubung akan terhambat, karena memang akan tidak efisien lah. Penyimpanan penuh. Kenapa penyimpanan penuh? Karena malisius, karena virus worm ini bisa menduplikasi dirinya, bisa melakukan apa saja. Apalagi ketika dia bisa bekerja sama dengan virus malware lainnya, ya otomatis dia bisa menduplikasi, menghilangkan, mendelete maupun merusak si file atau program. Penurunan kinerja komputer. Karena kenapa? Ketika virus worm ini menggunakan komputer kita, penurunan kinerja komputer, dia akan berpengaruh ke CPU kita. Pemakaian CPU kita itu akan lebih besar, karena sumber dayanya itu dia dipakai oleh virus worm ini, baik itu dia mengirim secara otomatis email dan maupun yang lainnya. Penyebaran malware, sudah saya jelaskan tadi bahwa virus worm ini bisa bekerja sama dengan malware yang lainnya. Kerugian waktu dan biaya, ya tentunya ketika kita ingin memperbaiki perangkat kita dari virus ini, ya butuh waktu dan juga biaya. Apalagi ketika kita ingin install ulang, karena itu salah satu-satunya cara sih supaya kita bisa mengobati atau memperbaiki, menghilangkan virus-virus worm dari perangkat kita, yaitu tadi dengan menginstal ulang. Jadi bagaimana sih pencegahan virus worm ini agar tidak sampai masuk di perangkat kita? Yang pertama, selalu hidupkan firewall ketika menggunakan file sharing maupun terhubung dengan jaringan-jaringan yang lainnya, karena takutnya firewall ini dia adalah sistem keamanan jaringan yang terkhusus yang ada pada perangkat kita. Yang kedua adalah menggunakan antivirus, ya tentunya menggunakan password yang sesuai standar, menghindari membuka email yang mencurigakan. Jadi pencegahan virus worm ini kita harus lebih hati-hati dengan penggunaan jaringan saat menggunakan email, membuka lampiran-lampiran email, membuka tautan. Kita harus lebih hati-hati karena kita tidak tahu bahwa bagaimana, apakah ada di situ, apakah ada orang-orang, bagaimana niatnya kepada kita tidak tahu. Jadi makanya kita sebagai pengguna, kita harus lebih berhati-hati. Nah, itu saja dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.